sama seperti yang saya rasakan ketika saya mau menyambut Yesus lahir. Anak itu saya nantikan kelahirannya di anak pertama itu setelah 4 tahun saya menikah. Anak saya pertama lahir tahun 99 lahir anak saya yang kedua. Memang sudah kami niati dan anak ini sudah kami harapkan. Anak ini yang memang saya senang. Suami dan saya itu senang karena habis cewek dapat cowok. Waktu lahir itu biasa, dan kami juga sudah menyiapkan nama, sudah menyiapkan itu semua. Perasaannya saat menantikan Nela rasanya campur aduk, yang pasti sukacita, cemas, khawatir, bahagia, pokoknya rasanya campur jadi satu. Kita kan tahunya itu baru setelah 4 bulan. Kenapa 4 bulan kok belum balik, belum tengkurap seperti bayi biasa. Nah, untuk pertama kali ya saya merasa pada saat itu shock. Saya kaget waktu itu. Kok autis apa gini? Ya, takut, khawatir tentang nanti masa depannya, ya kedepannya bagaimana. Waktu itu secara naluri seorang ibu saya juga sedih. Harapannya seorang orang tua itu kan memiliki anak seperti anak-anak yang lain. Ada saudara, karena yang kangen kerja itu saudaranya datang dari jauh. Dengar anak saya suaranya ini, datanglah saudaranya ini tadi. Kok bisa diam nggak sih putranya? Saya udah nggak ampun. Saya nangis ya. Ketika itu berobat dikatakan ini anak ini akan seterusnya itu bergantung kepada orang tua. Saya mempersiapkan hati. Tapi anak saya dari kecil itu tidak pernah saya simpan untuk saya malu untuk saya membawa. Tetap saya bawa keluar ke gereja, tetap saya ajak jalan-jalan supaya dia bersosialisasi. Itu karena waktu itu kan menerimanya belum lama, bahwa tahu anak saya itu tunarungu, dan waktu itu kan hal yang tabu ya Mas. Masyarakat desa itu menerima anak seperti itu kan bagikan seperti anak yang cacat. Orang lain, kasihan ya, cantik-cantik kok, ora krungu. Nah, iya Mas, itu memang sudah anugerah Tuhan. Saya bilang seperti itu, saya menerima, sebenarnya memang hati saya sakit ya Mas. Kalau semua orang melihat anak saya pikir sudah hal yang biasa. Karena saya harus menjaga anak. Jadi kita misalnya tidak bisa naik hanya di depan gereja, maka saya menyebut kalau kita mau ke gereja itu tidak ke gereja, tapi ke gerja, tapi pinggir gereja. Saya kalau ke gereja tidak pernah berani duduk di dalam gereja, tapi saya selalu duduk di luar. Semua orang mesti lihat anak saya, lihat ini. Bagi saya ya sudah monggo. Saya selalu mengatakan mohon maaf. Kalau anak saya bicara begini, mohon maaf. Jadi kalau pergi ke gereja dengan Nela seperti biasa saja ke gereja, dan respon orang pun melihat Nela juga seperti biasa. Jalan-jalan, ikut ya. Selama mengikuti misa, Nela merasa senang dan tentram. Saya biasa kan anak itu kok dilalai kalau di gereja nggak rewel ya Mas. Jadi dia diem terus duduk sama bapaknya. Ya, terutama itu jangan banyak mengeluh, karena semakin mengeluh maka kita akan semakin berat, dan itu harus kita balik menjadi bersyukur. Saya memang mensyukuri itu, ternyata rahmat Tuhan saya bisa belajar dari situ banyak sekali, dan terutama pendampingan Tuhan itu saya rasakan. Karena orang tua itu untuk menerima bahwa anak saya itu berkebutuhan khusus itu juga perlu proses. Sebagai seorang ibu yang dititipi anak yang tunarungu, dan saya merasa bangga
Karena saya merasa dipilih oleh Tuhan, dititipi anak yang tunarungu. Dari 10 ibu, 20 ibu, saya yang dipilih Tuhan. Inilah yang menjadi semangat saya, Mas Yusuf. Semangat saya untuk mendidik adik-adiknya ini. Nah, ini. Ya, terima kasih. Pesan buat orang tua yang anaknya mengalami disabilitas, tetap semangat, menerima, ikhlas dengan kondisi anak kita, tetap semangat dalam mendampingi, melengkapi segala kekurangannya. Nela mau menjadi putri Ada supaya bisa melayani Tuhan dan mempunyai teman banyak.